Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 4. Saya Alma Aulia Husnusuroya dan teman saya Aldisha Salwa Madani. Di video ini kami akan menjelaskan tentang spesiasi, seleksi alam dan evolusi genetika serta hukum Hardy-Weinberg. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui, spesies adalah runtutan akhir atau proses akhir dari semua tahapan evolusi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan spesiasi dan bagaimana proses terjadinya? Pertama-tama kita akan bahas mengenai apa itu spesies. Spesies adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti jenis atau penampakan. Menurut Waluyo tahun 2005 menyatakan bahwa spesies adalah suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat mengandalkan perkawinan secara bebas dan dapat menghasilkan anak yang fertil dan bervitalitas sama dengan induknya. Namun di sisi lain, pertanyaan tentang apa itu spesies telah menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Sementara konsep-konsep spesies baru terus bermunculan. Rianto dalam Meiden tahun 1997 dan Arianti tahun 2003 menyatakan bahwa saat ini ada sekurang-kurangnya 22 konsep untuk mendefinisikan spesies yang semuanya tampak berbeda-beda. Itu artinya bahwa para ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami tentang spesies. Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru yang akan terbentuk jika lolos seleksi dari lingkungan-lingkungan yang kurang mendukung. Atau bisa kita sebut juga bahwa organisme itu telah adaptif atau setia terhadap lingkungan-lingkungan yang ekstrim. Spesiasi ini dapat ditinjau dari adanya beberapa isolasi. Jadi dengan adanya isolasi ini akan menyebabkan organisme mampu membentuk spesies yang baru serta adaptif. Nah, sebagaimana yang terlihat pada gambar, ada 4 macam proses spesiasi. Ada proses spesiasi simpatrik, proses spesiasi alopatrik, proses spesiasi parapraktik, dan yang keempat ada proses spesiasi peripatrik. Sebenarnya dari gambar pun kita bisa tebak bagaimana pola pembentukan spesies baru ini. Namun demikian, kita akan bahas tentang satu persatu. Oke, yang pertama kita akan berbicara proses pembentukan spesies baru yang bertipe simpatrik yang bisa kita lihat dari gambar yang ini. Nah, proses spesiasi simpatrik ini merupakan proses di mana ketika spesies baru merevolusi dari satu nenek moyang yang tinggal di wilayah yang sama. Setelah berevolusi dari nenek moyangnya, maka akan terbentuk suatu spesies baru yang masih satu keturunan yang kemudian tetap tinggal di wilayah yang sama. Maka akibatnya di dalam proses populasi ini ada spesies yang lama yang sesuai dengan nenek moyangnya dan juga ada spesies yang baru di mana semuanya menempati wilayah yang sama. Yang kedua ada proses spesiasi alopatrik seperti gambar berikut ini. Jadi spesiasi ini berlangsung ketika populasi spesies yang sama yang awalnya berada pada satu wilayah lalu terisolasi satu sama lain. Ketika terisolasi, maka tidak terjadi pertukaran gen. Jadi, ketika mereka terisolasi, misalnya satu wilayah ke sebelah kiri dan satunya sebelah kanan, sehingga tidak terjadi pertukaran gen. Nah, ketika tidak terjadi pertukaran gen, maka masing-masing spesies ini akan membentuk spesies baru. Nah, kenapa? Sebab awalnya mereka terisolasi, sehingga terpisah. Padahal mereka yang satu spesies yang sama. Dikarenakan terisolasi, maka keduanya membentuk spesies baru pada masing-masing lingkungannya. Nah, proses seperti itulah yang dinamakan sebagai proses spesiasi alopatrik. Kuncinya adalah ada isolasi di antara spesies tersebut. Lanjut yang ketiga adalah proses spesiasi parapatrik. Nah, yang unik di spesiasi parapatrik ini adalah merupakan proses evolusi populasi geografis yang bersebelahan gitu. Jadi awalnya mereka ini satu nenek moyang yang sama, lalu secara geografis berpisah tetapi masih bersebelahan. Nah, bersebelahan menjadi spesies yang baru, jadi dia proses evolusi secara geografis. Tapi wilayah geografisnya itu tidak memisah secara jauh, namun hanya bersebelahan. Nah, dalam ilmu biogeografi, spesiasi parapatri adalah hubungan antara organisme di mana persebarannya itu tidak sama gitu ya.
tapi tetap bersebelahan. Hanya bersebelahan, kadang mereka bertemu di suatu zona yang sempit. Artinya setelah melakukan proses spesiasi, kadang-kadang mereka bertemu dalam suatu zona atau wilayah yang sempit, tetapi masing-masingnya sudah membentuk individu baru. Oke, jadi begitulah kira-kira penjelasan mengenai spesiasi para patri. Kemudian spesiasi yang keempat adalah spesiasi peripatrik. Prosesnya ini mirip seperti spesiasi simpatrik, hanya lokasinya yang berbeda. Namun kalau yang peripatrik ini merupakan pembentukan spesies baru melalui isolasi populasi luar yang lebih kecil dari yang lainnya. Artinya populasi-populasi yang ada di bagian paling luar dari zona populasi keseluruhan akan membentuk spesies baru yang berada pada populasi terluar, tetapi dia memang masih berada pada populasi wilayah yang sama aja keberadaannya berada di populasi terluar gitu ya. Nah, pembentukan spesies baru ini yang berada pada isolasi populasi luar dinamakan sebagai spesiasi parapatrik gitu ya. Oke, miriplah dengan spesiasi simpatri. Bedanya, kalau simpatri memang dia sentral atau spesies baru tidak tersebar di bagian luar populasinya. Tapi kalau peripatri ini spesies barunya tersebar di bagian luar dari populasi tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai seleksi alam. Seleksi alam adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan bereproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh lingkungannya. Sedangkan adaptasi adalah bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Jadi pendeknya, alam ini adalah sebuah ujian. Ujian seleksi apakah kita pantas untuk melanjutkan hidup, dan pesertanya adalah seluruh spesies yang ada di muka bumi ini. Dari makhluk sel tunggal sampai makhluk sel banyak. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme isolasi. Mekanisme isolasi menurut Fukuyama tahun 1981 dalam bukunya Evolutionary Biology adalah karakteristik biologi yang menyebabkan spesies simpatrik, yaitu spesies yang menempati daerah geografi yang sama atau saling menutupi dengan daerah persebaran geografi tetap bertahan, misalnya mempertahankan genpool yang terbatas. Macam-macam mekanisme isolasi terbagi menjadi dua, yaitu pre-mating isolation dan post-mating isolation. Pre-mating isolation adalah upaya mencegah gamet bertemu untuk membentuk zigot. Singkatannya adalah mencegah persilangan. Pre-mating isolation kadang-kadang memiliki dasar ekologis seperti pada spesies pet-foot toads atau spipous yang jarang bertemu karena perbedaan tipe tempat hidup, dan pada parasit yang bertemu pada spesies inang yang berbeda. Spesies bisa saja terisolasi hanya sementara saja. Pada spesies seperti ini ditemukan pada tumbuhan yang mempunyai musim berbunga yang berbeda, atau serangga bertemu pada waktu yang berbeda pada malam hari. Meskipun isolasi ekologis dan temporal pada spesies simpatrik tidak lengkap, mereka biasanya tidak melakukan interbred atau persilangan karena kondisi fisiologis atau bentuk perilaku menurut Levin tahun 1978. Dan yang kedua ada post-mating isolation yang merupakan mekanisme yang mengurangi keberhasilan persilangan. Selanjutnya adalah klasifikasi mekanisme isolasi. Terdapat 4 macam, yaitu isolasi geografi, isolasi reproduksi, isolasi ekologi, dan isolasi poliploidi. Yang pertama ada isolasi geografi. Proses-proses geologis dapat memisahkan suatu populasi menjadi dua atau lebih terisolasi. Suatu daerah pegunungan bisa muncul dan secara perlahan-lahan memisahkan populasi organisme yang hanya dapat menempati dataran rendah. Suatu danau besar bisa surut sampai terbentuk hambatan bagi penyebaran spesies. Maka populasi yang demikian ini tidak akan lagi bertukar susunan gennya dengan evolusinya berlangsung sendiri-sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, kedua populasi tersebut akan mati, berbeda sebab masing-masing menjalani evolusi dengan cara masing-masing. Hampir semua para ahli biologi berpendapat bahwa sebagian besar faktor yang mencegah persilangan adalah permisahan secara geografis. Kalau sistem populasi yang semula kontinu dipisahkan oleh sebab-sebab geografis yang menyebabkan hambatan bagi penyebaran spesies, maka sistem populasi yang terpisah ini tidak mungkin mempertukarkan susunan gen mereka dengan sistem evolusi mereka selanjutnya akan terpisah. Di dalam waktu yang cukup lama, kedua sistem populasi yang terpisah itu semakin berbeda sebab masing-masing menjalani evolusi dengan caranya masing-masing.
Yang kedua ada isolasi reproduksi, yang mana terdapat dua populasi atau spesies yang terdapat pada daerah yang sama tidak mampu melakukan perkawinan. Isolasi reproduksi dapat dibedakan menjadi isolasi prazigot dan postzigot. Isolasi prazigot adalah isolasi yang menyebabkan dua spesies tidak dapat kawin, yang meliputi isolasi ekologi yang terjadi apabila dua spesies simpatrik yang terdapat di suatu daerah masing-masing menempati habitat yang berbeda. Contohnya, katak pohon kawin di danau yang tidak permanen atau kubangan, sedangkan katak banten kawin di danau atau badan air permanen yang lebih besar. Yang kedua, isolasi musim, terjadi bila dua spesies simpatik masing-masing memiliki pemasukan kelamin yang berbeda. Contohnya, masa kawin lalat buah Dropsilla pseudobscura pada sore hari, sedangkan masa kawin Dropsilla pseumilis pada pagi hari. Yang ketiga, isolasi tingkah laku yang terjadi bila dua spesies simpatik mempunyai bentuk morfologi alat kelamin yang berbeda pada saat kawin. Contohnya, pada berbagai jenis ikan ternyata kelakuan meminang ikan betina oleh ikan jantan berbeda. Yang keempat, isolasi mekanik. Terjadi apabila dua spesies simpatik terdapat sel gamet jantan yang tidak mempunyai viabilitas pada saluran kelamin betina. Viabilitas adalah kemampuan spermatozoa untuk bertahan hidup setelah dikeluarkan oleh organ reproduksi jantung. Contohnya, tanaman sage hitam memiliki bunga kecil yang hanya dapat diserbukan oleh lebah kecil. Berbeda dengan tanaman sage putih yang memiliki struktur bunga yang besar yang hanya dapat diserbukan oleh lebah besar. Dan yang kelima, isolasi gamet yang menghalangi terjadinya pertumbuhan akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamet. Contohnya, pada ikan, telur ikan yang dikeluarkan di air tidak akan dibuahi oleh sperma dari spesies lain karena selaput sel telurnya mengandung protein tertentu yang hanya dapat mengikat molekul sel sperma dari spesies yang sama. Selanjutnya, isolasi postzigot terjadi jika isolasi postzigot gagal. Isolasi ini menghalangi berkembangnya zigot atau jika zigot telah terbentuk akan menjadi organisme mandul. Isolasi postzigot meliputi hibrid, di mana embrio yang terbentuk dari dua spesies yang berbeda akan gugur, disebabkan oleh gen-gen dari kedua induk yang berbeda tidak dapat bekerja sama dan mendorong mekanisme membentuk embrio normal. Dan yang kedua, hibrid mandul yang terjadi jika induk memiliki jumlah kromosom yang berbeda hingga sinapsis atau pasangan kromosom homolog dalam meiosis tidak terjadi. Yang ketiga, hibrid pecah. Kadang-kadang hibrid berkembang subur dan dapat menghasilkan generasi F2 dan dari persilangan antara dua hibrid atau hibrid dengan galur induk. Filial atau yang disebut dengan F2 yang dihasilkan tersebut dinamakan hibrid pecah. Yang ketiga dari klasifikasi mekanisme isolasi adalah isolasi ekologi, di mana ketika dua sistem yang mula-mula dipisahkan oleh penghambat luar atau external barrier, suatu ketika mempunyai karakter yang khusus untuk berbagi keadaan lingkungan, meskipun penghambatan luar tersebut dihilangkan. Keduanya tidak akan simpatrik. Setiap populasi tidak mampu hidup pada tempat di mana populasi lain berada. Mereka dapat mengalami pada perbedaan-perbedaan genetik yang dapat tetap memisahkan mereka. Jadi di sini terdapat perbedaan-perbedaan genetik yang mencegah gene flow di antara spesies pada keadaan yang alami. Misalnya pada pohon Plantus occidentalis yang terdapat di timur Laut Tengah, kedua spesies ini dapat diselangkan dan menghasilkan hibrid yang kuat dan fertil. Kedua spesies ini terpisah dan terdapat di tempat yang berbeda dan fertilasi alam. Yang keempat atau yang terakhir ada isolasi poliplodi, yaitu kondisi pada suatu organisme yang memiliki set kromosom atau genom lebih dari sepasang. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotipa dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut meliputi perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran populasi terbatas, hanyutan genetik, dan aliran gen. Penting untuk dimengerti bahwa di luar laboratorium, satu atau lebih pengaruh ini akan selalu ada.
Oleh karena itu, kesetimbangan Hardy-Weinberg sangatlah tidak mungkin terjadi di alam. Kesetimbangan genetik adalah suatu keadaan ideal yang dapat dijadikan sebagai garis besar dasar untuk mengukur perubahan genetik. Frekuensi alel yang statis dalam suatu populasi dari generasi ke generasi mengasumsikan adanya perkawinan acak, tidak adanya mutasi, tidak adanya migrasi ataupun emigrasi. Populasi yang besarnya Nah, jadi berikut ini adalah rumus dari hukum Hardy-Weinberg di mana P kuadrat plus 2PQ plus Q2 sama dengan 1. Dan keterangannya, P kuadrat adalah frekuensi alel homozigot dominan atau A besar A besar, kemudian 2PQ sebagai frekuensi alel heterozigot A besar dan A kecil. Kemudian untuk Q kuadrat adalah frekuensi homozigot resesif atau A kecil A kecil. Kemudian yang terakhir, ini adalah bagian dari evolusi genetik di mana terjadi mutasi yang akan menyebabkan variasi. Kemudian mutasi yang tidak menguntungkan akan diseleksi keluar. Kemudian yang menguntungkan atau yang bertahan akan bereproduksi dan akan terjadi mutasi kembali. Kemudian mutasi menguntungkan lebih berkemungkinan bertahan dan mereka semua akan bereproduksi.